Setelah masuk ke dalam sel, ada fase replikasi ya, ada replikasi dan sintesis di situ, di mana virus-virus itu pertama dia membajak sel inangnya, kemudian dia mereplikasi bagian-bagian virus. Setelah itu ada 3A itu ya, di 3A itu setelah mereka mereplikasi bagian-bagiannya, mereka kemudian perakitan, ada fase perakitan, jadi virusnya merakit bagian-bagian virus, kemudian setelah itu fasenya lisis, di mana virusnya keluar dari sel. Nah, yang harus kamu ingat dari siklus litik adalah tahapannya. Penempelan, kemudian injeksi, kemudian sintesis dan replikasi atau sintesis, perakitan, lalu kemudian lisis, dia virusnya keluar dari sel. Itu yang siklus litik. Kalau kemudian yang harus diingat lagi ada yang lawannya, siklus lisogenik. Siklus lisogenik adalah siklus kuncinya ada di nomor berapa ini ya? Nomor 5. Benar nih, nomor 3B. Kamu lihat nomor 3B. Untuk siklus lisogenik, urutannya sama dari nomor 1 dulu, ya tetap nomor 1, kemudian lanjut ke nomor 2, materi genetiknya masuk, lalu setelah itu ada 3B, kamu lihat yang gambar biru 3B, di mana DNA bakteri masuk ke dalam, DNA virus, materi genetik virus, maaf ya, materi genetik virus itu bisa menyisip ke dalam kromosom bakteri. Kuncinya adalah penyisipan di sini. Nah, ketika dia menyisip, lalu ada 4B, di mana ada tahapan inangnya bereplikasi. Ketika inangnya bereplikasi, maka materi genetiknya akan tersalin. Nah, kalau inangnya menjadi banyak, otomatis materi genetiknya virus juga akan menjadi banyak. Dari 4B akan lanjut ke 5, di mana situasi tertentu materi genetik virus itu akan menginisiasi supaya dia bisa masuk ke siklus litik. Jadi dari 5, dari 4B ke 5, kemudian dia akan lanjut lagi ke 3A. Tolong ditunjukkan alurnya, Daniel. Dari 5. Ini ya, sebentar Bu. Berarti saya stop presenting dulu, saya ganti ke full screen dulu, soalnya ini cuma ke window nggak bisa diarahin. Oke. Tuh, kalau nggak saya coba lagi punya saya. Emang nggak enak kalau nggak pakai laptop sendiri itu. Oke Bu, sebentar saya Bentar, stop saya dulu. coba ya, bentar. Kayaknya bisa ini. Sudah mulai Oke. bisa. Bentar ya. Oke Bu. Oke, terlihat. Terlihat Bu. Oh, lah, memang ternyata komputer saya. Kalau saya share screen, oke, bentar. Oke, terlihat ya. Kok kursor Bu Ingrid juga terlihat ya? Terlihat Bu. Syukurlah. Oke ya. Jadi ini teman-teman siklus lisogenik, intinya ada penyisipan gen, kemudian ikut replikasi lalu kemudian materi genetik virus keluar dari kromosom sel inang, lalu kemudian melanjutkan ke siklus litik, di mana dia keluar dari sel. Yang harus kamu ingat-ingat dari materi virus adalah tahapan replikasinya ya. Tahapan replikasinya urutannya bagaimana. Karena tahapan replikasi akan menentukan sifat virusnya itu. Oke. Nah, kalau tidak ada, biasanya, ini ngomongin biasanya ya, biasanya adalah yang kemudian mengambil siklus litik secara umum, ini kan ngomongin biasa,
gitu ya. Nah, salah satu pengecualian yang harus kita pahami adalah siklus HIV, virus HIV ya, HIV. Ada HIV ini, virus HIV ini sebenarnya adalah virus RNA. Harusnya pada umumnya dia harus mengikuti jalur siklus litik, masuk, replikasi, terus keluar. Cuma karena dia punya suatu keahlian, dia bisa masuk ke dalam siklus lisogenik. Apa keahliannya? Keahliannya adalah di nomor 3 ini. Virus HIV dia punya keahlian yaitu memiliki yang namanya enzim transkripsi balik. Tugasnya enzim transkripsi balik adalah mengubah RNA virus kemudian diubah menjadi DNA. Saya ulangi, enzim transkripsi balik ini tugasnya mengubah RNA virus menjadi DNA. Nah, karena DNA, maka materi genetik virus itu bisa menyisip ke dalam DNA sel inang. Jadi untuk siklus HIV dia agak spesial. Urutannya sebenarnya kurang lebih sama, di mana ada pelekatan di sini. Kemudian yang nomor 2, materi genetiknya masuk, bagian selnya masuk. Lalu ada sisipan di sini, di mana materi genetik virus yang berupa RNA itu mengalami transkripsi balik, berubah menjadi DNA. Di poin nomor 4, materi genetik virus yang berubah jadi DNA tadi menyisip ke dalam DNA sel inang. Nah, kalau dia bisa menyisip ke dalam DNA sel inang, maka virus HIV itu bisa mengikuti proses pembelahan sel inangnya. Dan itu tidak ketahuan. Jadi ketika sel yang terinfeksi itu dia terinfeksi virus HIV, lalu virus HIV-nya masuk siklus lisogenik, lalu sel inangnya membelah menjadi banyak. Nah, suatu titik ketika sudah banyak atau situasi sel inangnya lemah, baru kemudian akan lanjut ke tahapan nomor 5, di mana virus akan membajak sel inang, lalu mulai melakukan yang namanya replikasi. Dia mereplikasi bagian-bagian virus, lalu dilanjutkan dengan perakitan. Nah, sambil perakitan mereka kemudian membentuk virus baru. Lalu kemudian virusnya menyebar kemana-mana. Kurang lebih seperti itu terkait siklus hidup virus ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang binding itu sama kayak perlekatan, adsorpsi itu sama. Jadi dia menempel pada permukaan atau sel reseptor sel inang. Jadi binding itu virus menempel pada reseptor sel inang. Ada lagi? Bu, itu kalau yang di HIV mengalami lisis gak, Bu? Mengalami lisis atau tidak ya? Oke. Kalau di HIV, sejauh yang saya ingat karena saya pernah ngajarin di kelas 10, dia tidak melisiskan sel. Jadi dia keluar dari sel. Dia bertunas kayak gini loh. Ya, tadi yang tanya siapa ya? Oh ya, ya siapapun, saya nggak bisa lihat kamu soalnya. Jadi kalau yang saya baca, HIV itu dia bertunas seperti ini. Dia keluar dari membran sel kita, sel manusia ya. Tapi lama-kelamaan ketika terlalu banyak produksi virus di dalam sel, dia keluar terus lama-lama selnya ini mati kan. Sel-selnya ini kayak ya sudah dia ditumpangin penyakit ya, dia selnya kemudian mematikan dirinya sendiri atau selnya mati secara alami. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu, Damian, Bu. Kasih, Bu. Damian, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Monera. Untuk virus tadi ya, kamu hafal, bukan ya, pahami konsep siklusnya, kemudian pahami bahwa siklus HIV ini siklusnya bisa berbeda. Nah, nanti, jadi kalau misalnya soalnya pun tidak hafal dan analisis, asalkan kamu hafal siklusnya, kamu tahu, oh alurnya habis ini ke sini, sini ke sini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke bab 2. Ini cepat banget ya.
Bab 2 itu adalah Monera atau biasanya kita kenal dengan sebutan bakteri. Lemot ya, mohon maaf. Sebentar, saya stop sharing dulu biar tidak berat. Kita ngomongin bakteri ya. Bakteri itu dibagi jadi 2. Biasanya di soal-soal SBMPTN atau soal untuk masuk itulah, saya lupa namanya, takutnya salah. Nanti yang paling sering keluar adalah tulisannya eubacteria gitu ya. Nah, sebenarnya bakteri itu dibagi jadi 2. Ada eubacteria, ada archaebacteria. Kamu kasih tanda masing-masing ya. Kalau eubacteria itu adalah bakteri pada umumnya. Paling gampang ingatnya adalah eubacteria itu adalah bakteri pada umumnya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari atau yang dalam kondisi umum, kondisi yang biasa aja. Sedangkan saudaranya, si archaebacteria ini, itu adalah bakteri yang nggak biasa. Nggak biasanya di mana? Dia adalah bakteri yang tinggal di tempat-tempat ekstrim. Contohnya suhunya tinggi, atau kadar garam tinggi, kemudian apalagi pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, kalau ada bakteri yang tinggal di tempat yang tidak biasa seperti itu, mereka akan otomatis digolongkan ke archaebacteria. Oke. Nah, kita akan fokus ke eubacteria dulu. Nah, eubacteria bedanya dengan virus adalah bakteri itu sudah dalam sel, dia sudah dalam bentuk organisme, dia satuannya adalah sel. Kemudian bakteri ini sifatnya adalah prokariotik. Ingat, prokariotik, belum memiliki inti sel. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dia punya dinding selnya punya peptidoglikan. Jadi sel apapun, kalau misalnya di dinding selnya ditemukan peptidoglikan, dia akan digolongkan dalam eubacteria. Nah, untuk bakteri biasanya selalu akan berfokus pada peranan positif dan peranan negatifnya. Maaf Bu, mungkin Ya. presentnya belum ya? Oh iya ya. Belum dinaikin lagi Bu. Mohon maaf saudara-saudara. Pantesan kok lancar-lancar aja, ternyata karena saya nggak present. Oke ya, sini. Tadi ini slide-nya. Ini tuh laptopnya udah kerja dari pagi, jadi ya begini nih. Udah ganti slide belum ya? Sekarang di slide 5 Bu. Oke. Di komputer saya masih ada di slide, masih ada di slide 6 malahan. Oke, saya ulangi ya. Tadi kamu catat Monera itu dibagi jadi 2, eubacteria dan archaebacteria. Kamu kasih keterangan eubacteria itu yang pada umumnya, archaebacteria itu yang tinggal di tempat-tempat ekstrim. Kemudian yang nomor slide ke-6, aduh, ya ampun, sebentar ya. Udah ke slide ke-6 belum, Nil? Udah Bu, sekarang yang eubacteria. Ya ampun, maaf ya. Oke, eubacteria tadi saya kasih 3 clue, jadi nanti kalau kamu dikasih beberapa contoh spesies, kamu bisa membedakan, kamu harus pegang patokan. Bakteri itu sifatnya dia unisel, kemudian dia prokariotik, kemudian dinding selnya punya peptidoglikan. Itu ya. Kemudian slide ke-7. Sudah pindah slide, Nil? Udah Bu.
Ya ampun, maaf ya. Oke, nah ini karena nanti boleh di screenshot ya ini ya. Ini adalah contoh-contoh spesies bakteri yang biasanya sering digunakan kalau untuk ujian gitu ya. Kalau untuk ujian yang sering ditampilkan adalah yang ini. Ada beberapa macam contoh-contoh ini. Nanti kamu memang harus menghafal kalau ini ya, memang harus menghafal. Tapi biasanya nggak akan jauh-jauh dari ini. Yogurt, kemudian keju, dan yang ada di situ ya. Oke. Selanjutnya ini yang, oh sorry, ternyata slide penyakit. Ini yang contoh yang penyakit, biasanya juga kurang lebih akan munculnya ya sekitar-sekitar ini aja. Atau kalau enggak paling akan dikasih bacaan. Tapi karena kan kita orang biologi juga tahu ya banyak sekali spesies, jadi tidak mungkin langsung memunculkan spesies yang acak begitu. Kamu baca ini, kamu ingat-ingat begitu ya, sambil juga berlatih soal supaya hafal. Lalu untuk peranan negatif, peran positif, itu kurang lebih ada yang di sini. Ada E. coli, dia untuk penguraian sel makhluk hidup, dan dia juga ada dalam tubuh kita untuk membantu penguraian usus besar. Ada Acetobacter, Lactobacillus, Rhizobium, Bacillus, dan Streptomyces. Nah, itu kamu harus membacanya. Saya rasa ini bisa saya lewatin ya. Ini harus membaca. Selanjutnya, nah ini saya sempat melihat soal tes PTN begitu, mereka membahas ini. Kalau tadi kita ngomongin Eubacteria, biasanya Eubacteria, nah ini ada namanya Archaebacteria yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Nama bakterinya adalah Methanobacterium. Semoga kelihatan ya. Nama bakterinya adalah Methanobacterium. Dia dimanfaatkan untuk membuat biogas. Jadi dia secara alami ada dalam perut sapi begitu, hewan ruminansia. Lalu kalau hewan itu mengeluarkan kotoran, kemudian kotorannya ditampung dalam digester. Kamu kalau ke Gunung Putri, di Gunung Putri ada biogas kayak gini. Dia akan kotorannya akan dikumpulkan di bak ini, lalu bakterinya akan melakukan proses di mana penguraian, di mana yang dihasilkan nanti adalah gas metan. Nah, gas metannya akan ditangkap untuk biogas. Nah, ini juga salah satu bentuk bioteknologi sederhana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, berarti aman. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3. Tapi sebelum ke bab 3, saya mau review sebentar aja. Ingat, Eubacteria, ciri khasnya adalah bakteri, ciri khasnya adalah prokariotik, uniseluler, lalu dinding selnya punya peptidoglikan. Bakteria dibagi jadi dua, Eubacteria, Archaebacteria. Eubacteria kamu hafalkan contoh-contohnya, kurang lebih seperti itu tadi. Lalu kemudian kalau Archaebacteria yang sejauh ini muncul di soal yang ini, itu adalah Methanobacterium. Tapi kamu juga harus belajar latihan-latihan soal yang lain. Oke, sekarang saya lanjut. Apakah slide-nya sudah ganti protista, Daniel? Sudah, Bu. Sudah masuk protista. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kakak kelasnya bakteri. Nanti kalau ada tabel klasifikasi, kamu harus ingat. Protista, ciri khasnya apa? Ciri khasnya yang pertama adalah dia sudah eukariotik. Protista sudah eukariotik. Lalu, ciri yang kedua, dia organisme yang uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Lalu apa yang membedakan protista multiseluler dengan lumut, Bu, misalnya? Atau dengan tumbuhan yang lain, apa bedanya? Yang membedakan adalah protista multiseluler, meskipun selnya banyak, jaringannya belum mengalami diferensiasi secara jelas. Saya ulangi, ini kuncinya ya.
protista multiseluler, dia belum mengalami diferensiasi jaringan secara jelas. Jadi belum ketahuan apakah ini jaringan pengangkut, apakah ini jaringan epidermis, atau apa, itu belum terdiferensiasi secara jelas. Sejauh ini seperti itu. Kemudian, protista dibagi jadi apa? Nah, ini yang mungkin mudah membuat kita pusing kalau belajar materi kelas 10 itu kan banyak. Kemarin tuh Berniko protes, kisi-kisinya tidak membantu Bu, orang materinya banyak. Ya memang benar, memang banyak. Nah, untuk protista, kamu harus memetakannya dalam pikiranmu ya. Protista itu dibagi jadi 3. Dia karena dia sudah eukariotik, tapi sederhana, jadi dia kayak semacam peralihan gitu ya. Maka klasifikasi protista itu dibagi jadi mirip dengan hewan-hewan atau organisme yang selevel lebih tinggi di atasnya. Ada protista mirip hewan, atau nama lainnya apa? Ada yang ingat? Silahkan open mic. Protista mirip hewan? Protozoa. Protozoa. Kalau protista mirip tumbuhan? Alga, Bu. Alga. Alga, benar ya. Protista mirip jamur ya? Protista mirip jamur. Nah, protista mirip hewan, protozoa tadi, kita itu dulu ya. Protista mirip hewan itu dibagi menjadi 4. Kemudian protista mirip tumbuhan dibagi menjadi berapa ini? 6 ya. Protista mirip jamur dibagi jadi 2. Yang harus dilihat dari klasifikasi ini adalah dasar klasifikasinya. Kita mulai dari protozoa dulu. Protozoa dibagi jadi 4. Rhizopoda, ciliata, flagellata, sporozoa. Ada yang masih ingat dasar klasifikasi protozoa apa? Alat gerak. Betul, alat gerak. Rhizopoda alat geraknya apa, teman-teman? Kaki semu. Kaki semu, betul. Kasih keterangan. Rhizopoda kaki semu. Ciliata? Silia, Bu. Silia. Atau apa nama lainnya? Toto ya ini ya? Rambut getar. Rambut getar. Oke. Ciliata, rambut getar. Flagellata? Flagella, Bu. Flagella atau Bulu cambuk. bulu cambuk. Oke. Terakhir, sporozoa? Nggak gerak, Bu. Tidak punya alat gerak. Jadi dia bergerak, go with the flow aja ya. Dia menyesuaikan begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau kamu sudah tahu protozoa, kalau ada soal protozoa, apa yang harus diingat? Oke, protozoa dibagi menjadi 4 berdasarkan alat gerak. Sekarang kita lanjut. Tapi slide saya tidak mau ganti. Slide saya sudah ganti slide 13 belum? 13 sudah, Bu. Kalau 13 sudah. Ya. Ini sekarang 13. Ya Allah, di laptop memang minta baru kayaknya. Oke. Slide 13, ini saya tidak bisa melihat slide-nya. Saya malah melihat slide berapa ini? 14. Kamu harus, itu, saya sudah kasih contoh ya. Rhizopoda, seperti yang sudah kalian katakan, alat gerak. Contohnya, Rhizopoda yang biasanya sering keluar di berbagai tes, belakangnya ada muba-muba itu ya, entah entamoeba atau amoeba. Nah, kamu lihat, misalnya ada amoeba proteus, dia sifatnya ada di alam gitu ya, dia memakan protozoa yang lain, atau dia memakan alga yang lain, dia sifatnya adalah dalam rantai makanan, dan dia juga adalah pengurai. Kemudian, ada juga nanti kalau kalian ada entamoeba gingivalis gitu ya. Entamoeba gingivalis dia bisa menyebabkan ini, dia infeksi di gigi ya, di gigi atau di mulut kemudian. Kemudian ada entamoeba yang lain, nah ini saya lupa ya, ini nanti kamu cari ya, yang dia bisa menyebabkan disentri.
entamuba dysentery apa gitu. Jadi kamu cek lagi. Biasanya soal-soal tes-tes kurang lebih ya amuba, entamuba, jadi kamu baca-baca soal itu. Kemudian ciliata, ciri khasnya ada rambut getar, contohnya paramecium. Ada yang masih ingat paramecium ini peranannya apa? Apakah ada? Erik Jenius, ada nggak di sini? Kamu masih ingat nggak? Lupa, Bu. Oke. Paramecium dia sifatnya adalah pengurai ya, dia pengurai bahan organik. Dia adalah pengurai bahan organik. Jadi dia akan ditemukan di tempat-tempat yang banyak sekali bahan organik atau sisa-sisa makhluk hidup yang membusuk. Saya nggak tahu kalian sempat praktikum apa enggak ya kelas 10 ya. Nah, kalau biasanya kelas 10 kalau mau melihat paramecium kalian harus mencari di air rendaman jerami. Nah, itu karena paramecium tuh suka berkembang biak di air yang banyak bahan organiknya. Paramecium ini juga menjadi bahan makanannya amoeba proteus. Kalau nggak salah saya pernah nyetelin video amoeba makan paramecium di kelas kalian waktu itu. Ini udah. Oke, lalu flagellata, bulu cambuk. Contohnya trypanosoma. Ini kemarin keluar waktu ini ya, waktu TO ya. Ada yang tahu trypanosoma ini menyebabkan penyakit apa? Penyakit tidur, Bu. Penyakit tidur ya. Jadi yang kurang tidur bisa dikit nyamuk trypanosoma. Cuma nggak bangun-bangun lagi nanti. Trypanosoma gambians ya, yang ada di soal, itu termasuk flagellata. Lalu terakhir ada Plasmodium, ya termasuk sporozoa. Ada yang tahu Plasmodium? Penyakit? Malaria. Malaria. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalau kamu dikasih gambar, misalnya kamu dijajarin gambar, ini termasuk dalam kelompok mana? Kamu lihat alat geraknya. Wah, nanti nggak kelihatan, Bu. Nah, itu kamu nanti bisa nanyakan ya. Karena biasanya kalau kamu diminta untuk melihat klasifikasi, kamu paling akan dikasih gambar. Nah, kamu harus memastikan gambarnya itu jelas. Kalau dia punya bulu cambuk, oh berarti dia flagellata. Kalau bentuk selnya itu nggak beraturan kayak gini, nah ini berarti dia masuk ke Rhizopoda. Plasmodium ini gambarnya nggak ke copy di sini. Ya Plasmodium dia tidak punya alat gerak. Maaf Bu, Ya. tulisannya hitam Bu. Diturunin dulu Bu, mungkin diturunin terus di ini lagi Bu. Oh, oke. Tulisannya hitam. Ya ampun. Jadi dari tadi saya tidak menunjukkan gambar apa-apa. Iya Bu, pas flagellata Bu. Oh, oke. Sekarang gimana? Belum muncul Bu. Aduh. Oh. Gak tahu di slide saya sih ada. Cuma di sininya ini. Yes. Gitu ya, sambil kalian tarik nafas dulu. Ini udah banyak ini. Kalian udah langsung ngebut 3 bab ya. Oke, saya share screen lagi. Oke. Paramecium tadi buat apa? Sebagai pengurai bahan organik. Oke. Nah, sudah munculkah Daniel? Masih hitam sih Bu di saya Bu, atau mau saya present aja Bu? Ya wis kowe present ae lah nih daripada kalian emosi ya wis sana kamu share aja. Ini juga tinggal saya ini lagi kok.
Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah, ya. Oke, tadi mau maafkan Ibu Ingrid lah. Makanya. Jadi ya, kalau nanti kamu dikasih gambar, ini termasuk kelompok apa gitu ya. Kamu lihat dulu tepian selnya, pinggir-pinggiran selnya. Kalau gambarnya itu kayak paramecium, lalu ada bergerigi di pinggirannya, oh berarti dia kemungkinan rambut getam. Biasanya kalau orang ngasih soal pakai gambar, dia harus bertanggung jawab soalnya jelas gitu ya. Kemudian kalau ada sel, tapi kok pinggiran selnya bentuknya tidak beraturan kayak di amoeba tadi, di gambar amoeba itu kamu lihat, oh berarti ini protozoa tapi pinggirannya kok tidak beraturan ya, oh berarti dia tergolong dalam rhizopoda. Begitu. Trypanosoma kamu lihat sel kalau dia punya ada ekor, nah itu berarti trypanosoma. Memang tidak mudah, tapi kalau kamu latihan pasti bisa. Oke, lanjut Daniel. Oke, nah sekarang ngomongin alga. Nah ini biasanya alga ini yang sungguh menyebalkan karena banyak sekali yang harus dihafal. Ini aja Bu Ingrid aja, kalau ngapalin ini ya juga harus bekerja keras. Gitu. Kalau untuk alga rajin-rajinlah membuat mind map gitu ya, mind map. Kamu latihan menulis lagi supaya ingat gitu, kamu tulis berulang-ulang. Alga itu diklasifikasikan berdasarkan pigmen dominan. Pigmen dominan penyusun selnya. Di situ dituliskan ada 6 ya, ada Euglenophyta. Dia punya klorofil A, B, dan karoten. Ada satu lagi, kalau Euglenophyta itu biasanya ada bulu cambuknya. Jadi punya ekor. Saya nggak ada gambarnya. Euglenophyta dulu digolongkan dalam flagellata. Cuma setelah dicek, loh kok ada klorofilnya, loh kok dia lebih autotrophus, golongkanlah dia ke alga. Kemudian alga keemasan, kriso, emas kriso. Pigmen dominannya adalah karoten. Udah sampai sini aja, kamu nggak usah ngomong sampai belakang-belakang sini. Cukup sampai ke karoten saja. Kemudian piro ganggang api gitu ya. Nanti kamu bikin jembatan keledai buat masing-masingnya. Piro atau ganggang api ini pigmen dominannya ya A dan C. Tapi ciri khasnya adalah yang itu tadi, yang paling belakang. Dapat memancarkan cahaya. Dia bisa berpendar. Dia punya pigmen yang membuat dia bisa berpendar. Lalu ada alga hijau, jelas, gampang. Chlorophyta, klorofil, alga hijau. Dia klorofil A, klorofil B. Lalu ada alga coklat, Phaeophyta. Pigmennya adalah fucoxanthin. Cukup tandai fucoxanthin. Kemudian alga merah, Rhodophyta, itu adalah phycoerythrin. Biasanya yang sering muncul itu adalah alga hijau, alga coklat, alga merah. Kenapa? Karena 3 alga itu adalah alga yang paling sering dimanfaatkan oleh manusia. 3 itu biasanya. Oke, ini memang harus membaca, jadi diulang-ulang lagi latihan soal lagi. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Oh, oke. Sebelumnya, bentar. Kayaknya ada satu slide yang mungkin tidak ada. Nah, ini sebenarnya kan ada yang namanya manfaat alga gitu ya. Ada manfaat alga. Kamu cek lagi slide yang saya pernah kasih ke kamu di kelas 10. Alga hijau, contohnya adalah ulva, sering digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian dulu saya pernah cerita untuk bahan kecantikan waktu itu ya, itu alga hijau. Kemudian alga coklat, Phaeophyta, itu contohnya adalah makrosis, tumbuhan alga yang sering muncul di tepi pantai. Dia membantu untuk menahan gelombang sebagai tempat habitat ikan-ikan yang ada di sekitar situ atau untuk tempat pemijahan.
Lalu alga merah, ini yang paling sering kita pakai, alga merah produk kita ini digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar. Dicek lagi slide ibu yang di kelas 10, itu saya sudah kasih contoh-contoh spesies dari setiap kelompok. Oke, sampai sini mungkin sudah mulai panas. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Satu bab terakhir sampai untuk hari ini. Oke, nah jamur, kita ngomongin jamur. Sekali lagi, kalau ngomongin materi kelas 10, itu ngomongin klasifikasi, dan selalu pasti ada ciri khas dari setiap klasifikasi. Kalau tadi protista, buat review aja deh. Kalau tadi protista yang kamu ingat ciri khasnya apa? Devano? Devano nggak ada suaranya di saya. Bentar Bu, ada suaranya nggak Bu? Ada sekarang. Masih ingat nggak? Oh, oke. Ya, eukariotik. Protista eukariotik, kemudian unisel atau multisel kalau protista? Ada yang unisel, ada yang multisel, tapi belum terdiferensiasi. Oke, baik. Terima kasih, Devano. Nah, kalau yang protista itu cirinya yang disampaikan Devano tadi, kalau jamur dia kakak kelasnya. Dia sudah setingkat lebih tinggi. Cirinya apa? Yang pertama sudah pasti eukariotik, kemudian multiseluler, sebagian besar multiseluler, meskipun ada yang uniseluler. Ini saya lupa kasih satu lagi. Ia adalah organisme eukariotik sederhana multiseluler, tapi ada yang unisel dalam kurung. Kemudian ciri khasnya lagi adalah dia punya hifa. Jadi satuan kecilnya sel jamur itu namanya adalah hifa. Kemudian ciri yang paling penting, sesuatu dikatakan jamur kalau dia menghasilkan spora. Eukariotik, multiseluler sederhana, meski ada yang unisel, berhifa dan menghasilkan spora. Itu ciri khasnya. Slide selanjutnya. Ya. Oke, sederhana adalah dia jaringannya itu tidak kompleks, tidak terlalu banyak. Gitu. Sejauh ini definisinya kayak gitu. Kalau tidak sederhana tuh gimana Bu gitu ya? Ya kayak jaringan kita lah, jaringan tumbuhan. Ada epidermisnya, ada jaringan bunga karangnya, ada jaringan pengangkutnya sendiri, ada apa lagi? Jaringan diferensiasi jaringan lagi. Jadi kalau sederhana itu ya istilahnya ya tidak banyak sekali pembagian tugas dalam jaringan. Gitu Jerome. Bisa dipahami nggak penjelasan begitu? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kalau soal-soal jamur yang harus kamu ingat adalah pembagian kelompok dan dasar pembagiannya. Nah, ini memang agak lebih rumit. Agak lebih rumit istilahnya pembagiannya itu ya. Nah, pembagiannya itu didasarkan dari reproduksi seksualnya. Nama reproduksi seksual, nama sporanya, dan nama tempat reproduksinya. Kita ada 4 klasifikasi kalau jamur, ada Zygomicota, Asco, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ini urutannya dari yang paling simple sampai yang ke kompleks, sampai yang Basidiomycota itu yang paling kompleks. Jadi kamu harus mengurutkan ya. Nah, Zygomicota berarti kamu tinggal mengganti nama sporanya untuk spora seksualnya kamu tinggal mengganti dari nama kelompoknya lalu mikotanya kamu ganti dengan spora. Di situ lihat di tabel ya di row yang kedua setelah gambar itu kamu lihat
zigomikota. Spora seksualnya adalah zigospora. Kemudian ascomycota. Spora seksualnya adalah ascospora. Basidiomycota, spora seksual, basidiospora. Deuteromycota itu adalah kelompok khusus untuk jamur-jamur yang belum ditemukan spora seksualnya. Saya ulangi, Deuteromycota adalah kelompok khusus jamur yang entah belum atau entah tidak ada jamur, tidak ada spora seksualnya. Jadi itu dasarnya adalah itu. Kemudian hifanya, dasar klasifikasi yang kedua adalah hifanya. Hifa dibagi jadi dua, ada yang tidak bersekat atau senositik, lalu ada yang hifa bersekat. Dari semua jamur yang ada di dunia ini, jamur yang tidak bersekat atau senositik ya, itu dikelompokkan dalam zigomikota. Kemudian yang ascomycota, hifa yang bersekat lainnya semuanya dimasukkan ke dalam ascomycota dan basidiomycota tergantung spora seksualnya apa. Jadi kamu harus lihat spora seksualnya lalu juga hifanya. Sesudah itu yang harus dicek lagi adalah jenis-jenis contohnya. Semua jamur yang tulisannya Rhizopus, ya, Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzae dan segala macam itu tergolong zigomikota. Kemudian ascomycota ini ada banyak, tapi biasanya yang sering dimunculkan dalam soal-soal itu ada Saccharomyces cerevisiae. Kamu tandai Saccharomyces cerevisiae itu uniseluler. Kalau kemarin kamu ngerjain soal Bu Ingrid, kan ada dua gambar, yang satu bulat-bulat, yang satu warna kuning. Nah, yang bulat-bulat itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu kemudian yang warna kuning yang ada di soal Bu Ingrid kemarin itu adalah Neurospora crassa atau jamur untuk pembuatan oncom. Nah, itu mereka semua tergolong dalam ascomycota. Penicillium notatum juga ascomycota. Lalu Basidiomycota, ya ada Volvarella, Volvaceae itu yang sering dimakan, Amanita, lalu kemudian ada Ganoderma. Nah itu supaya kamu nanti nggak bingung, nah kamu nanti dari setelah ini kamu cari Volvarella, Volvaceae itu gambarnya kayak mana, Amanita ini gambarnya seperti apa, ya, kamu coba lihat-lihat. Itu untuk jamur ya, jadi klasifikasi saya ulangi berdasarkan spora seksual, lalu jenis hifanya. Kemudian untuk contoh-contohnya, biasanya yang sering keluar salah satunya adalah Rhizopus, Mucor sp, kemudian kalau ascomycota ya Saccharomyces, Penicillium, dan Neurospora crassa, Basidiomycota contohnya yang ada di sini. Kemudian Deuteromycota, ini contoh-contoh Pinea versicolor tuh jamur panu, Epidermopicon, Trichopiton itu ya jamur-jamur penyebab penyakit kulit. Ini di sini. Oke, ini sudah slide terakhir. Ada pertanyaan sebelum saya leave meeting? Protista mirip jamur ada. Cuma biasanya saya pribadi tidak mengeluarkan itu, gitu. Tapi kalau untuk latihan untuk soal-soal SNMPTN atau kamu masuk uji tempat lain, kalau kamu menemukan soalnya ya kamu kerjakan aja. Karena sejauh ini saya jarang menemukan soal-soal yang protista mirip jamur. Itu sih, Jeremy. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian berdiskusi sendiri sesuai dengan
kemauan masing-masing, saya tidak memaksa. Saya sudah kirim soal ke Daniel. Silahkan kalau kalian mau dalam Meet ini mau melanjutkan pembahasan soal juga tidak apa-apa, mau diskusi sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Begitu ya. Nanti saya usahakan ada tutorial lagi untuk materi kelas 10 supaya kalian tidak kebanyakan belajar. Gitu, Daniel dan teman-teman. Oke Bu, kalau gitu saya mungkin kirim soalnya dulu ke grup, apa sih, saya forward dulu ke grup angkatan mungkin yang mau ikut ya boleh. Oke deh, ya sudah. Oke, kalau gitu saya leave meeting ya teman-teman. Saya ada kelas literasi setelah ini. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, Makasih Bu. terima Makasih Bu. kasih. Makasih Bu. Selamat lanjut belajar ya. Itu soalnya udah gue kirim ya di grup angkatan. Oke, mungkin bentar gue sekalian present aja. Kelihatan nggak? Reva masih ada kan ya Reva? Oke. Kalau gitu mungkin gue mulai bahas dulu ya dari yang ini. Jadi ini yang bakteria. Jadi yang nomor 1 di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai makhluk hidup prokariot adalah ini yang prokariot itu yang ntar bahas yaitu eubakteria dan archaebacteria. Terus yang A, komposisi lipid yang terdapat pada archaebacteria berbeda dengan yang terdapat pada eubakteria. Pernyataan A ini benar karena komposisi lipidnya berbeda. Yang B, archaebacteria dan eubakteria mungkin telah terpisah sejak awal sejarah evolusi. Itu kita tahan dulu. C, baik archaebacteria maupun eubakteria memiliki dinding sel, tetapi archaebacteria tidak memiliki peptidoglikan. Dua-duanya memiliki kan ya, Ref ya? Kenapa? Dua-duanya memiliki kan ya? C, bilang C. Harusnya ada. Oke. Berarti ini C juga bukan jawabannya. D, di antara keduanya eubakteria lebih dekat hubungannya dengan makhluk hidup eukariotik. Iya, karena kalau bisa dibilang archaebacteria itu lebih kuno. Eubakteria juga meliputi cyanobacteria. Jawabannya benar. Karena cyanobacteria ini termasuk eubakteria. Jadi kalau archaebacteria adalah apa sih makhluk hidup yang maksudnya hidupnya tuh di tempat-tempat yang ekstrim. Kayak tadi contohnya adalah yang metanogen, terus halofil, terus ada thermosidofil. Sedangkan kalau cyanobacteria ini hidupnya ya di tempat umum aja. Jadi dia termasuk eubakteria. Jadi jawabannya adalah yang satu adalah B. Mungkin sekarang cuma bahas yang ini dulu, mungkin ada bakteria. Terus yang kedua, semua jenis dalam kingdom eubakteria memiliki ciri. Tadi ini, aduh. Ini jawabannya yang B, prokaryotik. 3. Eubakteria dan archaebacteria dianggap sebagai dua kingdom yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu dia akan makhluk hidup prokaryotik ya.
Jadi dia tuh tidak memiliki membran inti sel karena eukariotik itu artinya dia memiliki membran inti sel. Ini jawabannya yang D. 4. Sel bakteri sama dengan seperti sel tumbuhan karena memiliki dinding sel, akan tetapi struktur dinding sel bakteri berbeda dengan struktur di dinding sel tumbuhan karena struktur sel bakteri tersusun atas tadi kayak yang udah dijelasin ini terdiri dari peptidoglikan. Terus yang nomor 5 ini untuk bentuk bakteri ini mungkin hafalan. Sarkina tuh bentuknya ya kayak kubus. Jadi bukan kubus ya, mungkin ya kubus. Jadi jawabannya yang 4. Dia bentuknya itu ada kayak bulat-bulat dibikin 2x2. Itu sarkina. Terus nomor 6, Bacillus anthracis adalah penyebab penyakit antraks pada hewan ternak. Dari namanya dapat dipastikan bakteri tersebut berbentuk. Tadi di chat pas tutor udah gua kasih. Jadi namanya basil itu bentuknya adalah spiral atau batang. Jadi kok spiral, ya bentuknya batang, kok bukan spiral. Jadi bentuknya batang atau apa namanya silinder. Jadi jawabannya adalah C. 7. Dinding sel bakteri memiliki struktur yang disebut kapsul. Lanjut ke nomor 6-nya mana ya? Ini kan nomor 7 ini akan ya, lanjutnya. Oke. Bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang lebih tebal disebut, ini biasanya untuk berhubungan dengan bakteri gram ya. Kalau lebih tebal itu gram positif. 9. Rambut-rambut hadulus pada beberapa jenis bakteri disebut A. Pilus. Jadi kalau ada yang ingat, pilus itu ada di luarnya. Jadi kayak ada, mungkin kalau di kita ngeliatnya kayak rambut. Itu rambut-rambut halus, jadi kecil-kecil begitu. Itu namanya pilus. Terus bakteri ada yang memiliki kemampuan lokomosi atau melakukan gerakan. Struktur sel bakteri yang menunjang kemampuan tersebut adalah, kalau ada yang masih ingat, bakteri itu punya flagel atau bulu, jadi dia kayak kalau kita ngelihatnya mungkin kayak buntut ya, tapi kan namanya bulu cambuk. Jadi dia untuk bergerak. Jadi ini jawabannya adalah nomor 10 adalah flagellum atau C. Nomor 10. Yang 11. Ada beberapa bakteri yang bersifat fotoautotrof. Bakteri dengan sifat ini memiliki organel yang disebut, kalau fotoautotrof artinya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Jadi dia pasti punya kloroplas. Escherichia coli atau E. coli yang dapat hidup dengan atau tanpa adanya oksigen disebut bakteri adalah anaerob fakultatif. Anaerob obligat artinya dia harus punya anaerob obligat artinya harus bentar ya. Kalau anaerob itu nggak boleh ada oksigen ya? Kalau obligat nggak boleh. Iya, nggak boleh. Kalau anaerob obligat nggak boleh ada oksigen sama sekali. Aerob ya biasa. Terus nomor 13 bisa bantu gak, Ref? 13 gue kurang ngerti. Bentar. Saprofit dan anaerob D. Oke, benar ya. Berarti saprofit. Jawaban gue berarti tadi benar ya. 13, oke. Nomor 13 Fermentasi adalah soalnya. oke, saprofit dan anaerob. Nomor 14, sel bakteri yang memperbanyak diri melakukan pembelahan biner. Jadi yang ini udah gampang aja. Kenapa? Karena ini namanya udah pembelahan biner, artinya 1 membelah 2. Apabila sel bakteri membelah setiap 10 menit, jadi berapa perbiakan satu sel bakteri setelah 3 jam? Jadi setelah 3 jam ya hitung manual, mungkin kalau 3, kan 1 jam itu 60 menit ya, jadi ada 6 kali 3, 18. Jadinya 2 pangkat 18. Itu untuk jumlah bakterinya. Kenapa? Kalau biner itu kan 1 jadi 2. Bakteri memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual pada bakteri terjadi melalui pertukaran materi genetik bakteri, karena bakteri nggak ada jantan betina. Terus ini juga D dan E salah. Kenapa? Karena dia ngomongnya seksual bukan aseksual. Nomor 16. Bakteri setelah melakukan rekombinasi gen kemudian akan memiliki sifat baru kalau rekombinasi. Iya. Oke, 16 jawabannya A. 17.
Kelompok bakteri yang hanya dapat hidup dalam sel makhluk hidup lain termasuk dalam filum D. Chlamydias. 18. Cyanobacteria berbeda dengan alga lainnya sehingga tergolong dalam kingdom Eubacteria. Salah satu ciri khas Cyanobacteria adalah B, dia berklorofil. Karena dia bisa di autotrof. 19 ini kalau dicari sih, beberapa jenis Cyanobacteria dapat dianggap sebagai pupuk alami tumbuhan karena dapat mengikat yang namanya adalah nitrogen. Nomor 19 jawabannya A. 20 bisa bantu, Ref. Ntar gue juga lupa itu. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Ke 21. Oke, nomor 21. Di antara kelompok bakteri berikut yang bukan termasuk dalam kingdom Archaebacteria adalah D, Cyanobacteria. Kenapa? Kalau tadi kan halofil itu artinya dia bisa hidup di kadar garam tinggi. Acidofil artinya dia bisa hidup di karena udah namanya asid, berarti dia bisa hidup di tempat yang kadar asamnya tinggi. C, bakteri metanogen, tadi kayak yang udah dijelaskan sama Bu Ingrid, itu tadi yang tadi adalah metanobacteria. Jadi itu tuh dia bisa hidup di kadar metana tinggi atau CH4. Dia lihat ke nomor 20 tadi. Oke. 20. Jawabannya A, itu heterosis soalnya. Oke, jawabannya ini nomor 20, A. Kalau ada yang mau nanya, langsung ngomong aja ya. Terus kita lanjut tadi 22. Bakteri halofil. Oke. 22. Bakteri halofil merupakan bakteri yang hidup pada lingkungan. Ini tadi yang udah gue jelasin. Jadi kalau Archaebacteria itu umumnya 3 sih sebenarnya. Jadi ada thermoacidofil, halofil, sama metanogen. Halofil itu adalah yang punya dia bisa hidup di kadar garam tinggi. Kalau derajat keasaman tinggi yang acidofil, temperatur tinggi termofil, metana tinggi metanogen, dan C itu yang kandungan sulfur tinggi itu yang reduksi sulfur. 23. Contoh bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Ini udah kelihatan sih sebenarnya. Ini langsung aja Mycobacterium tuberculosis. Karena dia ini ya penyebab TBC. Sepotong ikan asin yang kadar garamnya sangat tinggi. Ini adalah kata kuncinya, garamnya sangat tinggi. Ternyata menjadi rusak dan agak membusuk. Kerusakan ini diduga disebabkan oleh bakteri. Kemudian bakteri yang merusak ikan asin tersebut adalah, ini jawabannya adalah D, halofil, karena dia kadar garamnya tinggi. 25. Bahan makanan supaya tetap segar dalam jangka waktu lama harus diawetkan. Cara pengawetan susu supaya tetap segar adalah sebagai berikut, kecuali ini ada, ya jelas ini udah ketahuan banget jawabannya karena susu nggak diasinin. Ada yang mau nanya nggak? Tadi nomor 13 jawabannya apa ya? Nomor 13 ya. Nomor 13 jawabannya D, saprofit dan anaerob. Oke, thank you. Anaerob dia sebenarnya karena buat fermentasi. Dan dia juga bukan parasit. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ini yang B sih. Tadi udah gue lihat-lihat, sebenarnya nggak susah sih. Satu, makhluk hidup berdasarkan sifat inti selnya dibedakan menjadi 2, yaitu prokariot, yang artinya prokariot itu dia nggak punya membran inti sel. Eukariot artinya punya membran inti sel. Jadi sih gitu-gitu aja. Oke, kita lanjut ke sambil saling bahas. Ini habis ini apa ya? Benda bukan ini. Bukan ini. Bahas dulu ya. Maaf, bentar cari dulu.
Nah, ini kita mulai dari sini dulu. Anggota kingdom Protista yang bersifat uniseluler berbeda dengan eubakteria dan archaebacteria, terutama karena Protista bersifat B-eukariot. Ya sebenarnya ini walaupun namanya Protista, jangan kekecoh ya pro, tapi dia ini eukariotik. Itu ingat-ingat aja. Kalau monera baru dia prokariot. Selanjutnya berikut ini adalah ciri-ciri ciri makhluk hidup. Terus ini ciri Protista. Satu udah pasti salah karena dia menyebutkan prokariot, eukariot ya benar. Tadi 34. 34 itu tadi udah dijelasin sama Bu Ingrid, dia tuh bisa uniseluler atau multiseluler tapi jarang kelihatan karena belum berdiferensiasi. Jadi jawabannya 234. Coba. Mana ya? Nomor 3-nya dari maaf. Nah, ini. Protista yang menyerupai jamur memiliki kesamaan dengan jamur. Berikut ini merupakan persamaan keduanya kecuali nomor 3 ini jawabannya adalah B, autotrof. Jadi tadi kan nggak dijelasin sama Bu Ingrid, tapi protista mirip jamur, Myxomycota sama Oomycota itu juga menghasilkan namanya spora ya. Kalau ada yang tahu protista mirip jamur, mungkin ada yang sering lihat di TikTok, itu ada orang yang suka megang jamur lendir warna kuning. Nah, itu contoh dari protista mirip jamur. Terus Myxomycota merupakan protista yang menyerupai jamur dan memiliki sifat seperti amoeba, kecuali nomor 4 ini kayaknya A sih kemudian dapat. Bentar. Ini iya ya, amoeba. Nomor 5. Seperti halnya jamur, Oomycota juga dapat menghasilkan spora seksual berupa ini adalah oospora. Jamur lendir memperoleh makanannya dengan cara predator fagosit. Jadi dia makanin yang ada di luar. Nomor 7 ini juga hafalan. Nomor 7 ini hafalan, seorang siswa mendapatkan beberapa ikan mas koki. Peliharaannya mati dengan bercak-bercak pada tubuhnya. Bercak-bercak ini diduga sebagai penyebab kematian ikan tersebut. Bercak-bercak tersebut kemungkinan adalah infeksi dari A. Phytophthora infestans. Kalau tadi kan paramecium udah tahu ya, kalau paramecium itu kan buat pengurai. Salah satu manfaat protista yang menyerupai jamur adalah dia bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Protozoa memiliki ciri berikut kecuali halo Ref? Ya. Ini jawabannya B kan ya? Nomor? 9. Iya, B. Oke. Selanjutnya adalah rhizopoda yang menyebabkan penyakit disentri adalah tadi gue juga ini sempat nyari ada di kisi-kisi ringkasan kisi-kisinya asido juga ini udah ada. Jawabannya adalah A, Entamoeba histolytica. Selanjutnya nomor 11. Protozoa yang bergerak dengan pseudopodia. Pseudopodia ini artinya pseudo itu udah ada tahu ya, pseudo itu artinya semu. Jadi pseudopodia ini sebenarnya adalah kaki semu, digolongkan dalam kelas A rhizopoda. Jadi kalau tadi udah pada dengerin, rhizopoda itu bergerak dengan kaki semu. Ciliata bergerak dengan cilia atau rambut halus. Flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk, dan sporozoa itu bergerak dia tidak bergerak.
Perbedaan organisme dalam kelas Ciliata dengan kelas Rhizopoda adalah pada Ciliata ini dia punya dua tipe nukleus, ada makronukleus dan mikronukleus. Itu ingat nomor 12. (13) Contoh Ciliata yang hidup parasit adalah Balintidium coli. Ini hafalan juga. Nomor 14. Pernyataan berikut yang benar mengetahui paramecium adalah ini ngerti gak, Ref? Bentar. Enggak, kayaknya hafalan deh. Oh, ini hafalannya. 14 berarti hafalan. Coba mungkin kalau ada yang tahu gak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nomor 15 itu Trichomonas vaginalis merupakan contoh flagellata yang hidup secara ini ya, kalau dari namanya sih harusnya udah ketahuan ya, sebenarnya ini heterotroph parasit. Ya, karena dia juga tinggalnya di tempat organ reproduksi manusia. Jadi dia pasti parasit. Uh, 16 ini aku juga kurang tahu gambarnya. Hafalan 17 plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina dalam bentuk. Ini jawabannya pertama sporozoid ya. 17 ini sporozoid. 18 pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai sporozoa adalah B, hidup bebas di alam. Dia salah karena dia parasit. Selanjutnya adalah 19. Reproduksi aseksual plasmodium berlangsung di dalam tubuh manusia. Peristiwa tersebut terjadi di dalam ini apa sih reproduksi aseksual plasmodium itu terjadi di dalam apa namanya sel darah merah. Sel darah merah tuh nama lainnya eritrosit. Jadi jawabannya adalah C. Penyebab penyakit malaria ini plasmodium. Cara perkembangan biakan Chlamydomonas secara generatif adalah ini ngerti gak, Ref? Yang mana? 21. Kayaknya antara A atau C tapi gue lupa. Oke, berarti antara A atau C. Oke. 22. Salah satu ciri bahwa suatu peristiwa dapat dianggap menyerupai tumbuhan adalah alga ya. Ini protista menyerupai tumbuhan itu adalah alga. Itu dia pasti punya pigmen klorofil. Tanah di atom merupakan endapan dari ini adalah ganggang. Ini hafalan juga, ini ganggang keemasan. Nomor 23. 24. Salah satu manfaat ganggang keemasan adalah sebagai bahan dari campuran semen. Oke, bentar maaf. Terus 25 ganggang memiliki kloroplas yang berisi pirenoid yang berfungsi sebagai ini ngerti gak, Ref? Atau ini hafalan juga ya kayaknya? Ini gue juga kurang ngerti sama 26 ya. Ini hafalan mungkin yang belum kejawab bisa dicari di internet mungkin soalnya gue juga kurang ngerti. Buat yang nomor 25 sama 26 ini. Salah satu ciri ganggang hijau yang membedakan dengan ganggang yang lain.
Terus nomor 27, pigmen dominan dari ganggang coklat adalah ini juga hafalan tadi udah dijelasin sama Bu Ingrid. Ini jawabannya fukosantin atau E kalau untuk dari ganggang coklat. Agar-agar dapat dibuat dari ekstrak ganggang genus, mungkin tadi kayaknya Bu Ingrid juga udah singgung kalau yang bisa dimakan tuh ulva. Ya selanjutnya jujur aja. Hafalan sih sebenarnya. Ini terus ini mungkin yang gue tahu aja ya, selanjutnya Euglenovita dan Chrysophyta. Jadi itu Euglenovita sama Chrysophyta itu kan tadi salah satu alga, jadi dia bersifat fotoautotrof. Terus ini juga tadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh trypanosoma tadi udah disebut juga adalah penyakit tidur. Mungkin sebenarnya itu doang sih yang udah gue ini pelajarin buat yang Monera sama Protista. Mungkin segitu dulu sih. Untuk yang tadi dua latihan soal yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Reva ada mau namain nggak? Enggak sih. Oke. Kalau gitu, gue tutup dulu ya. Oke. Makasih semuanya udah ini. Mungkin ntar gue kalau udah ada kunci jawabannya gue udah kerjain, ntar gue mungkin bakal gue kirim ke grup angkatan buat kunci jawaban finalnya buat latihannya. Yang belum keisi-keisi. Oke, segitu aja dari gue. Makasih semuanya.